Shalom para saudara-saudara warga Gereja Kristen Jawa Pekalongan di mana saja berada dan siapapun yang menyaksikan channel YouTube GKJ Pekalongan ini. Kelihatannya rasanya sudah lama sekali ya kita sudah bersiaran. Berarti kita sudah masuk ke episode berapa ini? Episode ke-25. Pelangi Wacana 25. ke-25 ya. Ya, 25 dan memang banyak sih viewer kita yang menanyakan kapan ini. Nah, ini kita akan mulai lagi. Kita memasuki masa bulan kesaksian dan pelayanan dari Sinode GKJ ya. Tema kita apa Pak Kun? Tema kita kali ini mengenal teologi disabilitas. Disabilitas. Mengenal teologi disabilitas. Dan kemudian untuk saat ini kita akan mencoba metode yang baru dengan metode Q&A. Apa itu Pak Kun? Q&A? Question and answer. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, nanti pertanyaannya, jawabannya gimana, pertanyaannya gimana, itu nanti secara terpisah mungkin Pak Pendeta akan kita tanya. Oke, kita tanya. Baik. Dan kita interogasi. Ya. Berarti kita panggil Pak Pendeta ya. Kita menghadirkan Pak Pendeta. Untuk kita tanya-tanya dengan metode itu tadi. Nah, kita saksikan saja kelanjutannya. Oke. Itu Adi. Baik. Ya. Kita lanjut. Jadi di GKJ sudah cukup lama itu ada yang namanya bulan kesaksian dan pelayanan atau bulan Kespel yang dicanangkan setiap bulan Juni setiap tahun. Nah, mengapa bulan Juni? Karena di bulan Juni itu gereja memasuki masa biasa atau minggu-minggu biasa. Setelah masa Paskah, kemudian masa Pentakosta usai, masuklah kita di minggu-minggu biasa. Nah, minggu biasa itu adalah minggu-minggu di mana gereja diajak untuk berkarya, memancarkan kasih Tuhan, kira-kira begitu. Dan bulan Juni dicanangkan sebagai bulan kesaksian dan pelayanan untuk mengingatkan gereja akan tugas panggilannya, bersaksi dan juga melayani. Nah, terkait dengan kesaksian ini terutama, fokus GKJ adalah pada karya-karya diakonia, pelayanan kasih, baik itu warga gereja maupun masyarakat, kemudian pelayanan sosial, lalu menyangkut isu-isu kemasyarakatan, serta isu-isu yang lebih luas, misalnya adalah isu-isu lingkungan hidup. Nah, inilah mengapa di GKJ ada bulan kesaksian pelayanan, agar gereja tidak lupa pada tugas panggilannya, mewartakan kasih dan rahmat Allah kepada alam semesta. Tema Gereja Ramah Disabilitas di tahun 2024 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu merupakan salah satu tema yang dibingkai oleh tema besar yang diangkat dan dihidupi oleh Sinode GKJ di periode 2024 sampai 2029 kurang lebih. Tema besarnya itu adalah melangkah bersama mewujudkan pembaruan dan pemulihan ciptaan. Jadi di sana ada kata kunci ciptaan Allah. Ciptaan itu diperbarui dan dipulihkan. Maka GKJ kemudian selama bertahun-tahun ini fokus pada bagaimana berkarya, memperbarui dan memulihkan ciptaan Allah. Nah, ada sangat banyak, sangat luas jangkauannya, dan tahun ini fokus pada ciptaan yaitu manusia, khususnya manusia yang ada dalam pergumulan karena mereka menyandang disabilitas. Mengapa demikian? Karena seringkali para penyandang disabilitas adalah manusia yang seharusnya mereka mendapatkan rahmat Allah yang besar,
tapi terkadang gereja itu abai atau lalai untuk memberikan perhatian dukungan kepada mereka. Nah, mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang terkadang berada di pinggiran dan jarang mendapatkan perhatian. Seringkali juga orang-orang yang disabilitas, hak-hak dasarnya itu tidak bisa terpenuhi. Maka GKJ memandang penting untuk bisa menaruh perhatian lebih pada para penyandang disabilitas. Mereka lah yang juga perlu disupport, dibela bahkan, atau diperjuangkan hak-haknya, dan hidupnya terus dipulihkan di dalam Tuhan. Nah, salah satu dasarnya adalah bahwa telah lama juga berkembang apa yang namanya teologi disabilitas. Maka gereja pun juga perlu menggumuli tentang bagaimana berpelayanan dan bergereja yang ramah disabilitas. Ya, secara sederhana, teologi disabilitas itu kurang lebih berarti sebuah upaya untuk merefleksikan dan juga mengungkapkan atau mengekspresikan iman kepada Allah terkait dengan isu disabilitas. Jadi bagaimana kita beriman kepada Allah di tengah ada banyak orang yang menyandang disabilitas. Nah, yang berteologi adalah orang-orang yang tidak disabilitas, bagaimana merefleksikan Allah, tapi juga para penyandang disabilitas tentu juga punya penghayatan iman tentang Allah. Nah, ini menariknya teologi disabilitas. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita memandang orang-orang dengan disabilitas, serta bagaimana orang-orang yang menyandang disabilitas itu memandang dirinya. Nah, kira-kira itulah percakapan yang muncul dalam teologi disabilitas. Untuk menggambarkan bahwa teologi disabilitas ini sudah menjadi percakapan yang cukup lama, saya hendak mengutip beberapa judul buku. Yang pertama itu adalah tulisan Stacy Miller yang berjudul Teologi Disabilitas Sebuah Pengantar. Nah, ini buku yang memberikan peta pemahaman apa dan bagaimana sejarahnya teologi disabilitas, kurang lebih begitu. Kemudian ada seorang penulis, Nancy Eichlen, misalnya menulis buku yang terkenal The Disabled God, jadi Allah yang disabilitas. Nah, ini cukup kontroversial bagi para pembaca awam karena bagaimana Allah kok disebut dengan disabilitas? Bukankah Allah itu digambarkan selalu sempurna dan seterusnya? Lalu ada buku karangan Stephen Smith, Theology of Disability, A Way of Life. Buku ini mengeksplorasi bagaimana cara hidup orang-orang yang disabilitas memandang dirinya dan berkarya bersama Tuhan. Lalu ada buku Glenn Stump, Suffering and the Silent God, penderitaan dan Allah yang diam, Allah yang silent. Nah, ini salah satu upaya berteologi disabilitas. Betulkah Allah itu diam dan tidak menolong mereka yang disabilitas? Lalu Paul David menulis buku Menjadi Manusia, memulihkan martabat manusia dalam teologi disabilitas. Fokusnya adalah bagaimana manusia dipulihkan martabatnya, termasuk mereka yang menyandang disabilitas. John Swinton juga terkenal menulis Disabilitas dan Kelimpahan, membuka kembali cerita kita tentang Allah dan ciptaan. Fokusnya adalah pada bagaimana Allah mencipta alam semesta, termasuk manusia yang menyandang disabilitas. Dan masih banyak buku lain, tentu saya belum membaca, tetapi hendak mengatakan kepada kita bahwa kajian, upaya untuk berefleksi, berteologi terkait dengan isu disabilitas sudah dilakukan oleh banyak orang di penjuru dunia, dan termasuk akhir-akhir ini di Indonesia bermunculan ulasan, entah itu karya ilmiah, buku, paper, artikel yang menyoroti atau mengangkat isu tentang teologi disabilitas, menunjukkan bahwa concern atau perhatian pada isu disabilitas ini tidak hanya di bidang kesehatan medis atau mental, psikologis,
tetapi juga di bidang teologi, dan gereja pun ikut mengambil perhatian kepadanya. Jikalau kita bicara tentang teologi disabilitas, maka ada beberapa isu yang menurut saya menarik. Ada sangat banyak, tapi saya ambil beberapa. Yang pertama itu begini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Teologi itu kan percakapan refleksi tentang Allah. Jadi Allah seperti apa kalau kita berbicara tentang para penyandang disabilitas? Seringkali muncul pertanyaan, apakah Allah itu adil? Dia menciptakan jutaan miliaran orang yang katakanlah kondisinya baik-baik saja secara fisik dan mental, tetapi mengapa Allah menciptakan orang-orang yang disabilitas? Ada yang disabilitas fisik, ada yang disabilitas mental, juga intelektual misalnya. Orang-orang yang bagi kita barangkali banyak orang kasihan, dan mengapa Allah menciptakan seperti itu? Mengapa Allah tidak menciptakan manusia yang tanda kutip ya sempurna atau tanda kutip normal? Dua kata itu barangkali tidak selalu pas digunakan ketika kita menyoal disabilitas. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang berusaha menggugat Allah. Mengapa Allah tidak adil menciptakan orang yang begini, tapi juga ada orang-orang yang disabilitas? Nah, itu persoalan teologis yang terus digali. Yang kedua adalah tentang teologi tubuh, termasuk tubuh jasmani kita. Termasuk teologi tubuh tidak hanya di dunia ini, tapi juga tubuh yang baru ketika manusia kelak dibangkitkan oleh Allah. Kalau kita membayangkan kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh, maka tubuh seperti apakah yang kelak dibangkitkan oleh Allah? Barangkali banyak orang setuju bahwa ya nanti tubuhnya ya tubuh yang sempurna. Bapak Ibu yang barangkali punya saudara atau keluarga yang sudah meninggal, nuwun sewu, dan atau teman gitu ya, ketika meninggal dalam keadaan disabilitas, entah fisik misalnya tangannya cedera, kakinya atau nggak bisa jalan dan sebagainya, lalu kita bisa berimajinasi secara spiritual ketika dibangkitkan dalam tubuh yang baru, apakah orang itu pulih gitu ya tubuhnya atau masih dengan keadaan disabilitas? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan reflektif. Ada sebuah ulasan menarik di bukunya John Swinton. Dia mengisahkan seorang perempuan yang tunarungu atau tuli yang bermimpi masuk surga ketika sudah meninggal. Dia bermimpi masuk surga, dan di surga itu dia berjumpa dengan Gusti Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di surga perempuan itu menjadi pulih pendengarannya, dia nggak tunarungu lagi, atau masih tunarungu? Nah, ternyata ia dalam mimpinya itu masih tunarungu, belum bisa mendengar, tetapi dia bisa berkomunikasi dengan Gusti Yesus. Bagaimana caranya? Bukan telinganya yang pulih, melainkan Yesus itu menggunakan bahasa isyarat. Nah, ini menarik. Bukan telinganya yang dipulihkan, tetapi Yesus yang berbicara dengan bahasa isyarat kepadanya, dan dia merasa senang dan seterusnya. Nah, itu adalah refleksi iman yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang juga perlu kita dengarkan. Maka teologi tubuh sangat luas cakupannya, termasuk bagaimana kita menghayati tubuh kita ini ciptaan Allah. Apakah disabilitas berarti tubuh kita tidak sempurna, dan bukankah tidak ada tubuh yang selalu sempurna? Bahkan dalam diri Yesus akan diulas juga Kristus yang tubuhnya tidak sempurna pasca ia disalib dan seterusnya. Nah, ini isu yang menarik. Lalu yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentang eklesiologi atau gereja. Gereja seperti apa yang bisa diwujudkan dan dikembangkan terkait dengan isu disabilitas? Bagaimana gereja melayani umat yang menyandang disabilitas? Itu juga persoalan teologis. Kalau gereja hanya melayani umat yang tidak disabilitas, maka berarti bukankah gereja itu tidak adil? Bagaimana sesama gereja itu memandang anggotanya yang disabilitas? Apakah memandang rendah, menganggap najis, dosa, dan sebagainya? Atau
merengkuh secara inklusif sebagai bagian dari gereja yang utuh. Nah, itu juga persoalan teologis yang diulas dalam wacana teologi disabilitas itu. Bandingkan misalnya dulu di zaman Perjanjian Lama Israel itu disebutkan dalam Alkitab itu ada kata, masih menggunakan kata cacat begitu ya. Nah, orang-orang yang cacat di dalam dunia Perjanjian Lama itu dianggap najis, dosa, hina, dan aib, maka mereka tidak boleh ikut masuk dalam ruang ibadah karena dianggap mengotori begitu. Tidak boleh beribadah, tidak boleh menghaturkan persembahan di bait Allah dan sebagainya. Ada sangat banyak aturan menunjukkan bahwa teologi Israel kuno masihlah eksklusif, masihlah memisahkan atau menyingkirkan orang-orang yang cacat. Nah, bagaimana membangun teologi yang baru yang lebih inklusif? Orang-orang dengan disabilitas boleh beribadah, boleh berpersembahan, bahkan boleh berpelayanan. Nah, gereja seperti apa yang perlu diwujudkan? Nah, kira-kira itu beberapa isu yang menarik terkait dengan teologi disabilitas. Nah, gereja perlu memiliki dasar teologi jikalau gereja itu ingin bersikap ramah terhadap para penyandang disabilitas, entah itu warga gereja maupun orang-orang di luar gereja. Gereja yang ramah disabilitas mendasari karya pelayanannya itu, kesaksian dan pelayanannya itu, kespelnya itu dengan dasar teologis. Saya mengambil tiga poin, Bapak, Ibu, dan Saudara ya. Yang pertama adalah teologi ciptaan, teologi penciptaan. Kita tahu bahwa di tengah kitab Kejadian itu ketika Tuhan Allah menciptakan alam semesta, menciptakan benda-benda langit, menciptakan hewan, tumbuhan, dan sebagainya, diakhiri dengan frasa atau kalimat sungguh amat baik gitu ya. Ciptaan Allah itu sungguh amat baik. Maka bagaimana kita bisa mendasari karya gereja dengan menghayati bahwa ciptaan Allah itu sungguh amat baik. Bukan ciptaan yang cacat, bukan ciptaan yang gagal, bukan ciptaan yang negatif, dan seterusnya. Maka ini perlu menjadi lensa kita untuk memandang orang-orang dengan disabilitas. Mereka bukan produk gagal, mereka adalah ciptaan Allah yang juga layak untuk hidup, dan hidupnya pun juga layak dijalani dengan bermartabat. Nah, gereja rasanya perlu menghayati teologi penciptaan yang seperti ini. Yang kedua, barangkali meneruskan apa yang diungkap oleh Nancy Allen, The Disabled God, yang merefleksikan tentang Yesus Kristus yang disabilitas juga. Maksudnya adalah ketika Yesus disiksa, disalibkan, wafat, kemudian bangkit, lalu menampakkan diri. Dengan tubuh apakah Yesus itu menampakkan diri kepada para murid? Apakah dengan tubuh yang sempurna tanpa luka? Ternyata tidak. Alkitab menunjukkan, paling tidak dalam adegan Yesus yang berjumpa dengan Thomas, itu menunjukkan kedua tangannya, menunjukkan lambungnya, masih ada bekas lukanya. Yesus yang masih terluka, Yesus yang tubuhnya tidak sempurna, Yesus yang disabilitas, menggambarkan Allah yang disabilitas. Tapi dalam bahan Gospel GKJ di bulan ini, kita disadarkan bahwa ketidaksempurnaan disabilitas tubuh itu tidak menghalangi Yesus untuk berkarya secara baik. Maka hal ini mendasari gereja untuk juga memberi ruang pada setiap orang warga gereja, termasuk yang disabilitas, bahwa mereka pun tetap bisa berkarya dengan maksimal agar bisa memberikan ungkapan syukur melalui keutuhan hidupnya. Memang tidak sempurna, tetapi mereka tetap bisa berkarya. Ketidaksempurnaan tidaklah menghalangi karya pelayanan warga gereja. Nah, adegan Yesus yang berjumpa dengan Thomas itu dilukiskan dengan, menurut saya, dramatis oleh seorang pelukis, Caravaggio namanya,
yang melukis dengan judul The Incredulity of Saint Thomas, keraguan Rasul Thomas. Di lukisan itu digambarkan Thomas itu mencucukkan jarinya ke lambung Yesus yang berlubang gitu. Jadi dramatis sekali. Nanti bisa ditunjukkan di dalam video ini. Hendak mengatakan kepada kita bahwa ya itulah tubuh Yesus yang bangkit, toh bukan tubuh yang sempurna. Yesus pun terluka, Yesus pun menyandang disabilitas. Tetapi Yesus tidak berhenti berkarya dan terus bahkan memberikan berkat kepada orang-orang di sekitarnya. Maka meskipun ada anggota gereja yang disabilitas, tetaplah hidupnya bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, tentu dasar dari gereja untuk berkarya ramah pada penyandang disabilitas adalah teladan dari Gusti Yesus sendiri. Di 4 Injil kita menyaksikan Yesus itu ramah pada para penyandang disabilitas, baik yang disabilitas fisik ataupun disabilitas mental, bahkan disabilitas spiritual. Yesus menemui mereka, Yesus menemani mereka, Yesus menjangkau mereka, lalu Yesus memberikan mukjizat, memulihkan, menyembuhkan mereka. Tidak hanya fisik, tetapi juga secara mental, Yesus mengangkat semangat mereka, memulihkan martabat mereka. Barangkali gereja tidak bisa lalu bim menyembuhkan orang yang disabilitas, tapi poinnya adalah Yesus mengakui keberadaan mereka sebagai sosok yang perlu ditolong, didampingi, ditemani, dan diangkat martabatnya. Sesuai dengan tema GKJ, memperbarui dan memulihkan ciptaan, maka teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas juga perlu terus didukung, diperbarui, dipulihkan semangatnya agar mereka tetap hidup dengan bermartabat. Begitulah saudara-saudara, teman-teman, para pemirsa YouTube, channel YouTube Gereja Kristen Jawa Pekalongan, kita sudah mendapatkan penjelasan yang cukup basa Jawane tatas dan titis dari Bapak Pendeta. Mudah-mudahan hal itu tadi membantu pemahaman kita mengapa gereja harus ramah disabilitas, seperti itu Pak Tri ya. Dan Sepertinya akan berlanjut ininya nanti ya. bukan hanya ini saja, nanti akan berlanjut pada episode selanjutnya dengan pola yang seperti ini juga. Ya, pola seperti ini. Jadi kita akan mencoba pola baru ini seperti ini. Mungkin seperti itu dulu untuk kali ini, dan akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya di dalam rangka tema besar Gereja Ramah Disabilitas, di dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan. Baik, sampai jumpa lagi dan salam.